Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas manga Jujutsu Kaisen kembali pada chapter terbaru, chapter 173. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita disajikan pertarungan puncak antara Megumi melawan Regi. Dimulai dari duel ketahanan tubuh di mana Regi dan Megumi saling memberikan beban pada satu sama lain untuk melihat siapa yang akan hancur lebih dulu, sampai ditutup dengan duel tangan kosong tanpa teknik kutukan. Karena pada pertarungan ketahanan sebelumnya, dengan segala yang terjadi saat itu Megumi dan Regi tak dapat menggunakan teknik kutukan mereka untuk sementara. Dan chapter pun diakhiri dengan epic, di mana Regi tidak menyangka kalau Megumi masih mampu menggunakan Shikigami anjing yang telah Regi kalahkan sebelumnya. Dan Regi pun tumbang setelah menerima luka yang lumayan parah dari Shikigami anjing Megumi. Nah, masuk pada chapter terbaru. Pada chapter ini panel pertama dibuka dengan Regi yang kembali merecap pertarungannya dengan Megumi. Dari mulai Megumi yang memancing Regi menuju gimnasium, domain expansion hingga kolam renang, dengan semua itu ia pun mengakui Megumi. Dan yang menarik, Regi juga berkata kalau dirinya tak menyangka akan kalah melawan shaman modern seperti Megumi. Tentu hal ini menjelaskan cukup banyak hal, mengapa Regi bisa menguasai teknik simple domain, mengapa Regi bisa begitu mudahnya merekrut orang-orang, dan tentu saja mengapa Regi bisa mengenal Kenjaku. Karena si Regi ini ternyata merupakan shaman generasi lama. Hanya saja seperti yang Mimin jelaskan di video pembahasan sebelum-sebelumnya, jika Regi merupakan shaman generasi lama, apakah sejak dulu memang sudah ada stroke? Tentu saja Mimin rasa tidak ada. Atau mungkin si Regi ini tidak hidup terlalu jauh di masa lalu, tidak seperti Kashimo Hajime contohnya, yang merupakan shaman dari 400 tahun lalu. Tapi jika bukan seperti itu pula, mungkinkah Kenjaku ini memberikan teknik kutukan baru pada Regi? Secara Regi pun juga mengenal Kenjaku. Ya, terlepas dari itu, saat ini Regi sendiri telah dikalahkan. Berikutnya yang menarik, Megumi menanyakan tentang Master Tengen pada Regi. Apakah ia mengenalnya atau tidak? Regi sempat kebingungan, namun kemudian Regi pun berkata dengan kagum mengetahui pertapa tersebut masih hidup. Di sisi lain, mengapa Megumi bertanya tentang hal tersebut? Ternyata karena sebelumnya Regi menjelaskan kalau tujuan dari The Cooling Game yang Megumi ketahui dari Master Tengen itu hanyalah bagian atasnya saja, dan tujuan Kenjaku yang sebenarnya adalah sebuah bom. Megumi pun sempat curiga pada Master Tengen bersekongkol dengan Kenjaku dan sengaja mengelabui Megumi dan kawan-kawan. Tapi melihat dari reaksi Regi yang tidak mengenal Tengen, membuat keadaan hanya menjadi semakin membingungkan. Berikutnya Regi pun mentransferkan 41 poin yang ia miliki pada Megumi dan berkata kalau pada akhirnya dirinya hanyalah seorang penonton. Hubungannya dengan Kenjaku pun juga tidak terlalu baik, dan adegan ini pun ditutup dengan Regi yang berkata pada Megumi, "Matilah sambil menertawakan takdir yang mempermainkanmu." Lalu Megumi pun mendapatkan 5 poin keduanya. Oke, selanjutnya adegan kembali berpindah pada pertarungan Hazenoki Iori melawan Takaba. Di sini pertarungan berjalan dengan gila. Takaba benar-benar 100% mempermainkan Iori. Semua ledakan-ledakan dari Iori bahkan tidak membuat lecet Takaba sedikit pun. Sampai kemudian yang cukup lucu, Iori sempat memukul Takaba yang tiba-tiba tubuhnya bersinar. Iori bertanya mengapa tubuhnya dilapisi oleh body lotion. Namun Takaba menjawab mungkin itu adalah saus. Dan benar saja ternyata sesuatu yang melapisi tubuh Takaba tersebut adalah saus. Tentu melihat semua hal tak masuk akal itu, Iori pun tak paham dengan apa yang terjadi. Sampai akhirnya Kogane muncul dan memberitahu Iori kalau Regi telah mati. Mendengar hal itu, Iori pun berhenti dan berkata pada Takaba kalau dirinya akan pergi. Di sisi lain, Takaba santai saja dan membiarkannya. Meskipun di sini teringat kata-kata Megumi, Takaba sempat meminta poin milik Iori. Namun Iori tidak memberikannya dan pertarungan Takaba versus Iori pun selesai. Tentu dengan semua hal tadi, sebenarnya teknik kutukan macam apa yang dimiliki oleh Takaba ini? Jawabannya melewati sebuah narasi. GG Akutami menjelaskan kalau teknik kutukan yang dimiliki oleh Takaba ini bernama komedian, yang mana dalam kanjinya sendiri justru berarti Superman. Bukan tanpa sebab, melainkan teknik komedian milik Takaba ini benar-benar dapat membuatnya menjadi seperti Superman. Jadi dijelaskan, dengan teknik tersebut memungkinkan Takaba untuk merubah situasi yang menurutnya lucu menjadi kenyataan. Contohnya seperti tadi, ketika Iori mengira hal yang melapisi tubuh Takaba merupakan body lotion, ternyata berubah menjadi saus. Karena mungkin menurut Takaba, jika itu saus akan menjadi lebih lucu. Tidak hanya itu, GG Akutami juga menyebutkan kalau teknik tersebut bahkan bisa efektif untuk melawan Gojo Satoru sekalipun. Jika dilihat sekilas, tentu saja teknik milik Takaba ini sangat OP mampus. Bahkan ledakan-ledakan dari Iori saja tidak membuatnya terluka. Jadi contohnya, jika Takaba bisa berpikir kalau dirinya menjadi yang terkuat itu lucu, dan voila, Takaba benar-benar menjadi yang terkuat.
Tentu dengan hal tersebut pertanyaannya, apakah teknik Takaba ini memiliki batasan atau tidak? Ya, tapi terlepas dari teknik kutukan super tersebut, narasi di sana juga menjelaskan kalau si Takaba ini tidak mengetahui apapun tentang teknik kutukannya. Jadi menurut Mimin, kesimpulannya ada dua. Entah karena Takaba yang bodoh teknik kutukan tersebut dapat bekerja dengan maksimal, atau justru karena Takaba bodoh, ia tidak paham cara menggunakan teknik kutukannya dengan efektif. Bagaimana menurut kalian? Dan terakhir, sepertinya GG Akutami ngeprank kita semua. Pada chapter 139, kita sempat diperlihatkan kalau Takaba berkata 7:3, yang mana hal tersebut identik sekali dengan teknik Nanami. Kita semua atau khususnya Mimin pribadi menduga kalau si Takaba ini mewarisi teknik kutukan Nanami. Tapi ternyata pada chapter ini GG Akutami malah mengungkapkan kalau Takaba justru memiliki teknik kutukan komedian, alih-alih teknik rasio seperti Nanami. Lalu selanjutnya adegan pun berpindah kembali menyorot pada Remy. Saat ini Remy sedang berlari sembari membayangkan masa lalunya. Tapi di sini Remy terlihat sangat tergesa-gesa dan ketakutan. Sampai akhirnya benar saja muncul Shikigami anjing milik Megumi di hadapannya hendak memangsa Remy. Namun tiba-tiba Megumi mendengar suara dari kakaknya kalau hal tersebut tidak baik dan Shikigami tersebut pun menghilang. Ya, di sini kita benar-benar ditunjukkan kebrutalan dari Megumi. Ia tanpa ampun bahkan masih berniat untuk membunuh Remy, yang notabene-nya dibiarkan pun Remy tak akan menjadi ancaman. Di sisi lain, setelah mendengar suara kakaknya tersebut, Megumi pun terjatuh. Dan yang paling tidak diduga di sini, tiba-tiba dari langit berjatuhan bulu-bulu sayap dan muncullah sang malaikat Kurusuhana. Objektif utama dari berangkatnya tim Megumi dan tim Hakari ke dalam The Cooling Game ini dalam rangka untuk meminta bantuan Kurusuhana melepas segel Prison Realm Gojo Satoru. Secara menurut Master Tengen, teknik kutukan yang dimiliki Kurusuhana ini dapat meniadakan teknik kutukan lainnya. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang akan dilakukan Kurusuhana pada Megumi? Mengapa Kurusuhana muncul setelah Megumi tumbang? Dan ada di pihak manakah Kurusuhana saat ini? Apakah dirinya mendukung Kenjaku atau ada di posisi netral? Ya, berhubung pada panel ini kita hanya diperlihatkan kemunculannya saja, untuk lebih jelasnya kita harus menunggu pada chapter yang akan datang. Lalu selanjutnya, adegan pun berpindah pada koloni yang berada di kota Sendai, di mana dijelaskan kalau situasi yang ada dalam koloni tersebut sudah mencapai puncaknya, bahkan melebihi apa yang terjadi dalam koloni Tokyo saat ini. Dan koloni kota Sendai ini merupakan koloni yang didatangi oleh Yuta Okotsu. Dalam koloni Sendai sendiri bisa dibilang terdapat 4 pilar atau 4 orang terkuat yang menguasai jalannya pertempuran di koloni tersebut. Yang pertama ada Drew Flakdawala, memiliki 91 poin, merupakan seorang syaman dari era Yayoi, yang mana era tersebut ada pada tahun 180 Masehi. Jadi bukan hanya penampilannya saja yang tua bangka, umurnya pun sepertinya benar-benar kuno. Untuk kemampuannya sendiri, ia memiliki 2 Shikigami mandiri. Berikutnya yang kedua ada Ichigori Ryu, memiliki 77 poin. Tak dijelaskan dirinya ini syaman dari generasi mana, tapi untuk kemampuannya sendiri disebutkan kalau si Ichigori Ryu ini memiliki output energi kutukan terbesar di antara para player lain dan mampu menembakkan energi tersebut seperti meriam. Ketiga ada Uro Takako, memiliki 70 poin, yang sepertinya dirinya ini berasal dari era Heian. Jadi dijelaskan si Takako ini merupakan mantan kapten dari unit bernama Jitsu Getsu Seishintai yang melapor langsung pada divisi pembunuh dari klan Fujiwara. Di sini dijelaskan kalau klan Fujiwara merupakan klan yang sangat penting pada era Heian dahulu dan merupakan rival dari klan Sugawara, leluhur dari Gojo dan Yuta Okotsu. Untuk kemampuannya sendiri dijelaskan kalau Takako ini mampu memanipulasi langit. Tak dijelaskan seperti apa dan bagaimana cara kerja dari teknik kutukannya itu, tapi yang pasti dirinya tentulah kuat. Lalu yang terakhir, keempat yaitu Kuroroshi, memiliki 54 poin. Berbeda dari yang lain, dirinya ini merupakan roh terkutuk yang berasal dari kemampuan Geto aka Kenjaku, yang mana Kuroroshi sendiri merupakan roh terkutuk tingkat spesial yang telah terdaftar. Nah, keempat pilar tersebut tidak ada yang bekerja sama satu sama lain, yang mana di saat yang sama, kemampuan mereka bisa dikatakan setara. Sampai akhirnya salah satu dari mereka, yaitu Drew Flakdawala, orang yang memiliki poin tertinggi di antara mereka berempat, berhasil dihancurkan. Dan orang yang membunuh si Drew tersebut tidak lain dan tidak bukan sang penyihir tingkat spesial, Yuta Okotsu, yang saat ini dirinya telah memiliki 35 poin. Jadi di sini dijelaskan setelah insiden Hyaki Yagyo dahulu ketika dirinya berhasil menjatuhkan Geto, 3 bulan setelah insiden tersebut Yuta diakui secara resmi sebagai penyihir Jujutsu tingkat spesial dengan julukannya si anak ajaib karena kekuatan yang dimiliki oleh Yuta Okotsu ini hanya berada di bawah Gojo Satoru.
Dan ya, chapter pun diakhiri dengan Yuta yang sukses menghabisi Brook, sang pemilik poin tertinggi. Dan dilihat dari tatapannya, sepertinya Yuta juga berniat membantai semua yang ada di koloni tersebut, khususnya 3 pilar yang tersisa. Di akhir, menurut Mimin, dengan diperkenalkannya klan Fujiwara, sebuah klan yang dahulu dikatakan menyaingi klan Sugawara, akankah kita disajikan lebih banyak informasi tentang klan tersebut? Dan mungkinkah klan Fujiwara juga terlibat pada kejadian saat ini atau tidak? Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasannya yang bisa Mimin sampaikan pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, dan kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.